Berarti yang perlu manusia hidup cari itu apa? Ini dua, asma dan perbuatannya. Kalau alif sama sifatnya, ini masuknya dat kami saya sendiri nggak boleh cari. Karena nggak ketemu, ini gaib. Nggak bisa diumpamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bercerita tentang masalah asma itu apa. Asma itu bukan agama, ya. Terus bukan yang dikira itu apa, atau yang dikatakan ajaran sesat itu bukan. Asma itu adalah ruh, maka dikatakan tarekat ruh. Maka belajar kehidupan yang kita arungi, baik yang sekarang maupun nanti, tentang hidup. Kalau berbicara tentang masalah yang digembar-gemborkan di luar, bahasanya harus membaca, orang Islam baca ta'awud, bismillah, terus apa lagi, alhamdulillah dan sebagainya. Seperti di kalimat asma sendiri kan, sebetulnya itu adalah asma dan barangnya sudah menempel pada diri kita. Contoh tentang masalah asma ta'awud. Ta'awud itu asma. Maka asma itu maka dibaca. Ta'awud itu minta perlindungan, ya. Nah, manusia pasti dalam setiap bergerak pasti hati-hati supaya terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti secara otomatis sudah sudah lakukan di situ. Terus bismillah, ya kan. Maha pengasih dan penyayang. Tapi kalau di asma adalah melihat, mendengar, timbul suatu keinginan. Nah, Maha pengasih dan penyayang dalam diri manusia itu sudah komplit, artinya sudah menempel, tinggal melakukan di situ. Kalau kita bergerak kan Maha pengasih, ada tujuan di situ. Ada tujuan yang kita inginkan atau yang kita tuju. Melihat, mendengar, tentu sebelum bergerak kita melihat, mendengar, gitu. Timbul suatu keinginan untuk kesana. Terus 2 kalimat syahadat, ya kan. Kita kan menyaksikan siapa? Menyaksikan hidupnya Allah. Adanya Allah ya adanya kita. Maka arti sebuah menyaksikan itu adanya hidup ya adanya Allah. Nah, kalau di Islam kan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jelas setiap manusia adalah utusan siapa? Utusan Allah. Bedanya kita bukan nabi, ya kan, tapi umat. Tapi yang jelas kita melakukan apa? Perintahnya Allah. Terus yang seterusnya apa?
inna, segala sesuatunya ya pasti kembali kalau sudah selesai. Manusia sudah beraktivitas, ya kan? Sudah memenuhi kewajibannya, bergerak, mencari apa yang inginkan. Semuanya akan kembali, setelah selesai kan kembali. Kembali semuanya, kembali kepada siapa? Allah. Kembali kepada haknya. Dan itu ya siklus kehidupan kalau udah selesai ya pasti apa? Kembali. Setelah itu apa? Ya ada daya dan upah. Kan tadi udah innalillahi. Orang kalau udah mati apa? Ada daya dan upaya enggak? Enggak ada. Dan itu sudah otomatis. Otomatis seperti itu. Jadi kalau yang di luar sana mengatakan bahwa asma itu seperti ini, agama masih dikaitkan dengan suatu agama, dikaitkan dengan suatu ini. Asma itu enggak seperti itu. Ya. Yang diajarkan guru besar kita itu adalah kehidupan. Agama itu adalah baju atau budaya. Budayanya orang beragama Islam apa? Kalau orang beragama Islam, budayanya ya sholat, di situ baca Quran, ya kan? Itu budaya. Yang salah di mana? Nah, kalau budaya dikaitkan dengan suatu kehidupan, yang nggak nyambung. Makanya apa? Yang sumpamanya dia melakukan sholat ya sholat, perbuatan nggak baik ya tetap di jalan. Tapi kalau belajar asma Allah atau asmanya, itu harus sesuai. Artinya apa? Asma yang baik, barangnya harus apa? Baik. Gak ada urusan. Yang disuruh kita cari itu adalah apa? Asmanya dan barang. Terus asma-asma yang di luar yang mengatakan ini itu dan sebagainya itu bukan asma, orang bingung. Orang bingung. Asma kok dikaitkan dengan apa? Budaya. Enggak bisa. Karena apa? Budaya dengan kehidupan itu awalnya kehidupan lebih dahulu. Bukan budaya dulu baru kehidupan, bukan. Maka kalau kita belajar asma itu harus mengerti sebab akibat suatu kehidupan. Alif, lam. Siapa yang mau nyari alif? Karena itu gak boleh. Lam kedua sifat, ya kan?
Gak boleh, itu masuknya apa? Dat kamislihi, ya makanya gak boleh diungkit-ungkit. Yang masuk ke dalam diri manusia itu asma dan perbuatannya. Makanya manusia mesti ada asmanya. Terus ada perbuatannya. Maka kadang kita punya anak aja diasmakan yang baik. Dan artinya pasti apa? Supaya apa? Baik. Dan sesuai dengan artinya pengennya. Ya kan? Di situ. Nah, berarti yang perlu manusia hidup cari itu apa? Ini dua. Asma dan perbuatannya. Kalau alif sama sifatnya, ini masuknya dat kamislihi syai'un sendiri nggak boleh cari. Karena nggak ketemu, ini gaib. Nggak bisa diumpamakan. Makanya dilarang. Dilarang untuk memikirkan yang dua ini. Disebut boleh, ya, tapi tidak boleh dicari. Kenapa tidak boleh dicari? Ya kan? Siapa yang bisa melihat ruh? Coba nyapa. Gak ada kan? Terus yang kedua, siapa yang bisa melihat sifat? Gak ada. Yang disuruh adalah dua. Makanya ada asmaul husna. Asmaul husna, terus disuruh dibuktikan secara apa? Perbuatan. Maka tinggal melakukan yang apa namanya barangnya asmaul husna, beres. Ngapain nyari gaib-gaib? Gak ada. Karena itu budaya. Nah, budaya orang belajar ilmu, budaya kehidupan, belajar kehidupan atau asmanya, itu yang dicari yang hidup. Nyata, real. Bisa dibuktikan. Terus kalau kita mendengar ada asma yang berkaitan dengan apa namanya, baca ini, pikir ini, terus mencari yang gaib, terus ini itu bukan asma itu. Itu ilmu pengetahuan, bukan asma. Sampai kan ada yang katakan khususnya Tegal, ada seorang yang apa namanya ingin mencari penggantinya guru besar. Ini guru besar kita sudah meninggal. Terus siapa ya yang menjadi pengganti guru besar? Itu pertanyaan konyol sebetulnya. Kalau mau cari penggantinya, ya kan, di situ belajar asma yang benar. Jangan apa merendahkan asma-asma yang lain. Karena semua yang di dalam apa namanya, kalau kita sebagai orang Islam kan tadi sudah diterangkan dari awal, dari ta'awud dan seterusnya itu menempel pada diri manusia. Kita tinggal buktikan aja barangnya.
Ya, Asmaul Husna pun tinggal barangnya. Nah kalau kita sebut-sebut terus barang apa namanya, barangnya nggak ada, kira-kira bohong nggak kita? Bohong. Jadi saya ngomong seperti ini karena ada seseorang asma di luar sana itu lagi nyari penggantinya guru besar. Dan dia itu lama vakum dan tidak aktif. Dan mencari pengganti guru besar. Berarti dia itu dari kemarin-kemarin atau tahun-tahun yang lalu itu tidur. Begitu bangun gurunya sudah tidak ada, langsung mau cari pengganti. Gitu. Terus yang di luar sana juga belajar asma aja itu kayak belajar agama. Ya. Kalau belajar asma masih dalam konteks yang diajarkan agama, yang nggak bisa, itu bukan asma. Karena asma Allah itu bukan belajar dari sebuah agama, tapi kehidupan. Terus ada lagi yang belajar asma itu melihat dari segi gambaran. Gambaran itu dianggap petunjuk dan sebagainya. Kan. Itu pun bukan asma itu. Itu yang disebut asma jan. Itu beda. Mereka adalah asma-asma bingung. Mau cari pelajaran yang model apa, larinya tetap ke ke agama. Sekali lagi, asma itu tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan kehidupan. Kenapa saya bilang tidak mengajarkan agama? Karena yang mengajarkan agama itu ada orangnya, yaitu ustadz, yai, siapa lagi? Habib di situ. Nah, kalau yang namanya belajar kehidupan, hukumnya wajib karena kita hidup. Terus agama nggak wajib. Tanya kepada, kalau mau masalah agama tanya. Belajar agama wajib enggak? Tanyanya kepada ustadz sama yai. Situ. Itu saja untuk yang di luar sana yang penasaran asma itu apa, ya. Itu sekilas saya kasih tahu, ya. Lebih mendetilnya ke sini sendiri, tanya sama saya. Sebetulnya asma itu apa? Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa mohon dukungan, tekan like dan subscribe serta tombol loncengnya.